Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ana khairun nisa wa sahabati rena rafidaniya min fasli balagh wadal. Nuridu an nabahasa wa nablagha al-haqiqatu wal majaz. Awalan, hayya bina naftah hadha darsana biqira'atil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-awwal uridu an nabahasa an ta'rifi haqiqat wal majaz. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hakikat dan majaz. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ismi khairun nisa. Saya lanjut. Wa yanqasimul kalam min haitsul isti'mal ila haqiqati wal majaz. Di sini kalam apabila ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz. Tsumma al-awwal fal haqiqatu hiya al-lafdul musta'mal fi ma wada'a lahu. Di sini hakikat mempunyai pengertian yaitu kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya. Mislun, contohnya yaitu asadun lil hayawani muftarisi. Contohnya yaitu asadun, yakni singa di sini untuk binatang yang buas. Fakhriju biqaulina, maka dikecualikan dari perkataan kami yaitu al-musta'malun. Di sini kata yang dipergunakan. Al-mahmalun yaitu kata yang tidak dipergunakan, fala yusama haqiqatu wala majazan, yaitu ia tidak dinamakan hakikat dan majaz. Suma fakhriju biqaulina fima wadu'a lahu, dan dikecualikan dari perkataan kami yaitu untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya, yaitu al-majazun, majaz. Tsumma wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsam. Di sini hakikat terbagi menjadi 3 macam, yakni lughawiyah wa syar'iyyah wa 'urfiyah. Yaitu lughawi, syar'iyyah dan 'urfiyah. Tsumma al-awwal fal lughawiyah ya al-lafdhu musta'mal fi ma wada'a lahu fi lughah. Di sini hakikat lughawiyah mempunyai pengertian yaitu kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya, sesuai dengan bahasa. Fakhriju biqaulina, ya maka dikecualikan dari perkataan kami yaitu fil lughah, menurut bahasa, yaitu al-haqiqatu syar'iyyah wa 'urfiyah, yaitu hakikat syar'iyyah dan hakikat 'urfiyah. Misal dzalik, contohnya as-sholatu, yaitu salat. Fa inna haqiqatiha lughawiyya du'aan. Sesungguhnya hakikat salat di sini menurut bahasa adalah doa. Fatahbilu alaihi fi kalam ahlul lughah. Maka acuannya dikembalikan pada ahlul lughah, ahli bahasa. Sembah fal haqiqatu syar'iyyah. Ya, di sini hakikat syar'iyyah mempunyai pengertian yaitu al-lafdul musta'mal fi ma wada'a lahu fi syara', yaitu kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut syara'. Fakhriju biqaulina, maka dikecualikan fi syara' dari perkataan kami menurut syara', yaitu al-haqiqatu lughawiyah wa 'urfiyah, yaitu hakikat lughawiyah dan hakikat 'urfiyah. Misal dzalik, contohnya as-sholatu, salat. Fa inna haqiqatu syar'iyyah aqwalun wa af'alun. Di sini salat sesungguhnya, hakikat salat sesungguhnya yaitu menurut syara' adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatannya al-ma'lumat muftatihatun wal muftatimatan bitaslim. Fatahmilu fi kalam ahli syara' ala dzalik. Sesungguhnya hakikat salat menurut syara' adalah perkataan dan perbuatan yang diketahui, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan
salam. Maka acuannya di sini kembalikan pada ahli syariat. Tsumma wal haqiqatul urfiyah. Hakikat urfiyah pengertiannya yaitu al-lafdzul musta'mal fi mawadhu'alahu fi urfi, yaitu kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut adat kebiasaan. Tsumma fakhriju biqaulina, maka dikecualikan dari perkataan kami menurut syarak yaitu fil urfiyah al haqiqatul lughawiyah wa syar'iyyah, menurut syarak yaitu hakikat lughawiyah dan hakikat syar'iyyah. Misal dzalik, contohnya di sini yaitu adzabah, yaitu dzabah fa inna haqiqatiha urfiyah dzata arba'in minal hayawan wa tahmilu alaihi fi kalam ahli urf, yaitu sesungguhnya hakikat dabah menurut uruf di sini atau adat kebiasaan adalah binatang berkaki 4. Berarti dabah di sini merupakan binatang yang berkaki 4. Maka acuannya dikembalikan pada perkataan ahli uruf. Tsumma wa faidatan ma'rifatan taqsimul haqiqat ila thalathati aqsam, yakni an nahmala kullal lafzi ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdu'u isti'malahu. Adapun di sini faidah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 bagian adalah agar kita dapat mengembalikan tiap-tiap lafaz pada makna hakiki sesuai dengan penempatan dan penggunaannya. Kemudian wa yahmilu fi isti'mal ahli lugha ala haqiqati wal lughawiyah. Maka dalam penggunaan ahli bahasa di sini dikembalikan pada hakikat lughawiyahnya. Wa fi isti'mali syara' ala haqiqati wa syar'iyyah, dan dalam penggunaan syaraknya dikembalikan pada syariat hakikat syar'iyyah. Tsumma wa fi isti'mal ahli uruf ala haqiqatil urfiyah, dan dalam penggunaan ahli urufnya ini dikembalikan pada hakikat urfiyahnya. Tsumma tsaniyan yakni majaz. Pengertian dari majaz sendiri yaitu al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wad'a lahu. Majaz di sini mempunyai pengertian yaitu kata yang dipergunakan untuk selain sesuatu yang sesuai dengan penempatannya. Mislun, contohnya yaitu as-saddun, singa, lil rajuli syuja'i, yaitu singa yang dipergunakan untuk laki-laki yang pemberani. Fakhriju biqaulina, maka dikecualikan dari perkataan kami yaitu kata yang al-musta'malu, kata yang dipergunakan, yakni al-mahmalun, kata yang tidak dipergunakan, fala yusamma haqiqati fala majazan, ialah ia yang tidak dinamakan hakikat dan majaz. Fakhriju biqaulina, dan dikecualikan dari perkataan kami fi ghairi ma wada'alahu, untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya yaitu al-haqiqat, yaitu hakikat. Tsumma wala yajuzu hamila lafzi ala majazuhu ila badalilun sahihin yamni'u min iradatil haqiqati. Dan di sini tidak boleh mengembalikan acuan suatu lafaz pada makna majaznya, kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi dari suatu makna yang hakiki. Wa huwa ma yusamma fi ilmul bayan bil qarinah. Di sini baik dalam hal itu dalam ilmu bayan dinamakan qarinah atau sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan. Summa wa yashtaritu li suhhati isti'malu lafzi fi majazihi. Untuk keabsahan penggunaan suatu lafaz
ke dalam makna majaznya disyaratkan, yaitu wujudun irtibat baina makna hakiki wal majaz. Adanya ikatan antara makna hakiki dan makna majazi. Liyashu ta'bir bihi anhu, agar pengungkapannya di sini tentangnya menjadi sah. Wa huwa yusamma fi 'ilmil bayan bil 'alaqa wal 'alaqa imma an takuna musyabahat aw ghairiha. Dan dalam ilmu bayan di sini hal itu dinamakan dengan 'alaqah atau sebuah ikatan, dan 'alaqah di sini bisa berupa persamaan atau yang lainnya. Cuma fa in kanat musyabihatu samyan tajawuz isti'arat. Kemudian apabila berupa persamaan, maka majaz tersebut dinamakan isti'arah. Katajawazu bil lafzi asadun 'anil rijal syuja'an. Di sini seperti berbicara dalam bentuk majaz dengan menggunakan lafaz asadun, yakni kata pinjaman untuk laki-laki yang pemberani. Wa in kanat ghaira musyabihatu yusamma tazawwuj majazan mursal. Di sini, dan apabila berupa saling persamaan maka dinamakan dengan majaz mursal. In kanat tazawwuj fil kalimat majazan aqliyan. Jika berbicara majaz dalam hal kata dinamakan majaz aqli. Wa in kana tazawwuj fil isnad, dan jika berbicara majaz dalam hal penyandaran kata. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Rena Rafidania. Sanabhath tahlil amthilah al-majaz. Al-ula, qamat tudhalliluni minasyamsi. Nafsun ahabbu ilayya min nafsi. Qamat tudhalliluni wa min ajabin. Syamsun tudhalliluni minasyamsi. Mana artinya, dia menaungiku dari matahari. Seseorang yang lebih kucintai daripada diriku sendiri, dia telah menaungiku wa min ajabin, dengan sungguh menakjubkan. Kemudian syamsun tudhalliluni minasyamsi, matahari menaungiku dari matahari. Pada bagian terakhir dari dua ayat pertama, bahwasanya kita menemukan matahari ini digunakan dalam dua arti. Arti yang pertama adalah matahari asli, di mana matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Sedangkan arti dari matahari yang lain adalah seorang yang wajahnya bercahaya, jadi mirip dengan matahari. Syamsun tadhulliluni minasyamsi, matahari adalah di sini yang dimaksud orang yang wajahnya bercahaya. Orang tersebut menaungiku dari matahari dalam makna sesungguhnya. Nah, jadi antara keduanya ini terdapat hubungan, yaitu hubungan keserupaan atau al-alaqah al-musyabbihah. Jadi karena seseorang tersebut mempunyai wajah yang cerah, dia diserupakan seperti matahari yang bersinar. Karena matahari, jika diartikan sebagai matahari dalam arti yang sebenarnya atau dalam arti yang asli, matahari tidak mungkin menaungi. Contoh berikutnya adalah
berasal dari salah satu kalamullah, yakni surat Al-Ghafir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhan la'alli ablughul asbab. Artinya, dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu." Nah, pada ayat tersebut disebutkan bahwasanya perbuatan membangun gedung yang menjulang ini disandarkan pada seseorang yang bernama Haman. Ya, disebutkan ya, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi." Disandarkan, perbuatan ini disandarkan kepada Haman. Padahal Haman bukanlah pelaku sebenarnya. Yang membangun bangunan tersebut adalah para pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas dalam proses pembangunan tersebut. Contoh sederhana berikutnya adalah Ra'aitu asadan fil fasli, artinya saya melihat singa di kelas. Pada contoh tersebut, seorang yang pemberani atau rajulun suja'an diserupakan dengan asadun atau singa, karena keduanya sama-sama memiliki sifat keberanian. Contoh berikutnya, waqala Bahturi, idzal ainu rahat wa hiya ainun 'alal juwa falaysa bisirrin ma tusirrul adali'. Yang artinya, Bahturi berkata, jika mata beristirahat dan itu adalah mata di udara, bukan rahasia lagi bahwa tulang rusuknya senang. Dimana adapun bahwa bait dari sajak dari Al-Bahturi artinya jika mata seseorang karena tangisannya menjadi mata-mata. Mata-mata di sini adalah seorang pengamat atau jasus, ya kita sebut sebagai jasus. Untuk apa yang ada di dalam jiwa, kesusahan dan kesedihan. Apa yang terkandung dalam jiwa bukanlah rahasia tersembunyi seperti yang dilihat bahwasanya kata pertama adalah mata digunakan dalam arti sebenarnya dan kata kedua mata digunakan diartikan sebagai jasus atau mata-mata, bukan arti mata sebagaimana aslinya. Nah, hubungan antara keduanya ini adalah hubungan parsial. Karena mata itu bukan hubungan kesamaan atau al-alaqah al-musyabbihah. Karena mata itu merupakan bagian dari jasus atau mata-mata, bagian dari seorang pengamat rahasia yang menggunakan mata untuk melihat, mengawasi dan sebagainya. Syukran ala ihtimamikum, afwan wa afwan ala al-qati'at allati wajadtumuna minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.